Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kudus pagi ini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk kita berdiri dan kita akan memuji Tuhan dari NKB 1 ayat 1-3. Hai Kristen, nyanyilah. Roh Kudus, ibadah ini ditahbiskan. Amin. Sekarang
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat, dengarkanlah olehmu hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru, sebagaimana tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara dipersilakan duduk sambil kita memuji Tuhan, nyanyian NKB 217, semua yang tercipta ayat 1 dan ayat 2. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita mengucap syukur oleh karena Tuhan menyertai kita melewati minggu yang telah berlalu. Kita mengucap syukur untuk setiap berkat, untuk setiap hal yang Tuhan perkenankan kita terima. Tetapi di minggu yang kita lalui, kita juga datang mengakui di hadapan Tuhan segala kegagalan kita, segala kelemahan kita untuk terus menaati Dia, mengasihi Dia dan sesama kita. Oleh karena itu marilah dengan kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa dalam nyanyian, Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkahku,
Kidung Jumat 467. Dalam suasana doa kita nyanyikan. Saudara-saudara, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan kabar pengampunan dosa kepada setiap orang yang dengan ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebagaimana tertulis dalam kitab Injil, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Mari sambut berita anugerah dengan menyanyikan Agunglah Kasih Allahku, NKB nomor 17. dijunjung umatnya. Apabila zaman berhenti dan tata dunia
Saudara-saudara, kita akan mendengar kesaksian pujian PKB Jumat Orait Laboradi. Silakan.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Bapa di dalam sorga, ini kami anak-anak-Mu. Ini kami yang selalu rindu datang padamu, duduk dekat kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu. Ini kami yang selalu ingin tahu Bapa apa yang Kau kehendaki dari hidup kami. Ini kami yang selalu ingin tahu bagaimana mestinya kami hidup menyukakan Engkau. Karena itu saat kami duduk bersama-sama seperti ini dengan penuh kerendahan, kami mohon Bapa, berbicaralah kepada kami. Buatlah kami mengenal jalan-jalan-Mu. Buatlah kami mengerti kehendak-Mu. Jauhkan kami dari segala pikiran sia-sia dan menggembara Bapa. Lalu beri kami telinga seorang murid yang selalu mau melakukan apa yang Tuhan katakan pada kami. Bapa di dalam surga, berbicaralah karena kami semuanya ini telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih, bagian Alkitab yang menjadi dasar renungan kita di minggu kelima sesudah Pentakosta ini terambil dari dua bagian. Bagian pertama kita akan membaca berbalasan Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Seperti biasa saya akan mulai membacakan dua ayat pertama. Sesudah itu saudara akan membaca ayat 3 dan kita akan berbalasan ayat-ayat selanjutnya. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Sekali lagi saya akan membacakan dua ayat pertama, ayat 1 dan ayat 2, dan sesudah itu kita berbalasan. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17, firman Tuhan tertulis demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan segala sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan berzina. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Bagian kedua pembacaan kita terambil dari kitab Injil Matius pasal 22. Matius pasal 22 ayatnya yang ke-34 sampai dengan
sampai dengan ayatnya yang ke-40. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, semikian jauh firman Tuhan. Kata Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap kita yang setia mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, kita suka mendengar teks-teks atau khotbah-khotbah yang bertemakan tentang kasih Allah kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya. Kita suka mendengar teks-teks atau khotbah-khotbah yang berisi tentang jaminan, perlindungan, penyertaan Allah. Kita nyaman dengan teks-teks seperti itu. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, kita merasa tidak nyaman mendengar teks-teks yang berisi tema-tema yang berisi tuntutan, perintah-perintah. Kita selalu berpikir, bukankah Allah mengasihi kita? Jadi untuk apa lagi kita mendengar perintah-perintah dan tuntutannya? Kalau toh saya melanggar kan tidak apa-apa, bukankah Dia mengasihi saya? Kita berpikir seperti itu. Saudara-saudara, seringkali kita beranggapan bahwa Allah mengasihi kita, karena itu kita berpikir bahwa tuntutan-tuntutannya dan perintah-perintahnya sudah tidak sekeras tuntutannya yang kita baca dalam perjanjian lama. Atau bahkan kita berpikir kalau Allah mengasihi saya, maka perintah-perintah dan tuntutannya itu tidak berlaku bagi saya. Karena kalau saya melanggar, Dia pasti akan mengampuni saya, karena saya percaya kepada anaknya Yesus Kristus yang telah mati, menyerahkan dirinya dan mati bagi dosa-dosa saya. Allah mengasihi kita saudara-saudara, tetapi itu tidak pernah berarti bahwa Ia akan mentolerir setiap pelanggaran-pelanggaran kita terhadap dosa. Allah mengasihi kita, tapi itu tidak berarti bahwa kita tidak apa-apa kalau berbuat dosa. Kita punya banyak gereja sekarang, ada banyak-banyak bentuk gereja. Jadi kalau kita tidak suka mendengar pendeta yang berkhotbah tentang perintah, tentang tuntutan, saudara bisa memilih untuk itu tidak benar dan saudara bisa pindah ke tempat lain. Kenapa? Karena kita selalu berpikir Allah mengasihi kita sehingga kita tidak perlu lagi dihidup di bawah aturan. Tidak jarang, tidak sedikit orang Kristen berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu enak karena tidak ada lagi aturan. Saudara-saudara baru membaca sebuah aturan. Dalam Injil Lukas ini dipakai oleh Yesus untuk menjawab pertanyaan, apa yang mesti aku lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal, untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, tidak soal seberapa sering saudara-saudara mendengarkan dua teks ini, saudara harus mendengar lagi karena ini inti sari seluruh Alkitab. Apa yang penting yang Allah harapkan dari saya dan saudara-saudara terletak pada kalimat itu. Apa yang terpenting? Tidak penting kalau saudara-saudara hanya tahu Allah itu mengasihi saudara-saudara. Itu benar, tetapi kalau cuma tahu itu tidak penting bagi Allah. Karena yang penting bagi Allah ialah apakah engkau mengasihi saya atau tidak. Saya selalu mengulang-ulang di sini saudara-saudara untuk menunjukkan kepada saudara-saudara. 1 Yohanes pasal 4, di sana penulis mengatakan Allah adalah kasih. Tetapi sebelum dia berbicara Allah adalah kasih, pasal 1 dimulai dengan katakan Allah adalah terang.
Allah adalah terang. Artinya pada Allah tidak ada dan tidak boleh ada kegelapan. Dan kalau saudara-saudara berpikir peraturan-peraturan, perintah-perintah ini tidak berlaku bagi saudara-saudara, maka saudara mesti ingat bahwa seluruh tulisan-tulisan perjanjian baru itu ditulis bukan untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ditulis kepada anggota jemaat. Kalau saudara-saudara tidak hidup seperti ini, maka saudara-saudara tidak ada bedanya dengan orang-orang lain yang di luar sana. Kalau saudara-saudara ada di sini, maka saudara-saudara mesti menemukan seperti apa saudara-saudara hidup dan saudara ditentukan di sini. Patokan untuk hidup, patokan kita untuk diterima oleh Allah ada di sini. Oleh karena itu kita mendengarkannya kembali, kedua teks yang sering kali kita baca dan dengarkan. Sepanjang Alkitab, saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah kasih. Sepanjang Alkitab. Mengapa? Karena Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, maka Dia meminta saya dan saudara-saudara untuk mengasihi. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, maka kasih itu berasal dari Dia. Dan kalau kita mengasihi itu berarti bahwa kita mengenal Allah. Katanya di dalam ayat 7. 1 Yohanes pasal 7. Ayat 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi bagaimana caranya kita mengenal Allah? Yohanes katakan dengan menuruti perintah-perintahnya. Saudara-saudara perhatikan di dalam pembacaan kita Keluaran pasal 20 bagaimana dikatakan di sana bahwa Allah adalah kasih. Ayatnya yang kedua. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sebelum perintah-perintah itu dibuat, Allah mulai dengan mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sesudah Allah mengeluarkan Israel dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, baru kemudian di Gunung Sinai Tuhan bilang, Israel kasihlah aku. Sesudah Allah menunjukkan kasihnya kepada Israel, baru sesudah itu Allah bilang kepada Israel, Israel kasihilah aku. Sepanjang Alkitab seperti itu pulanya Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebelum Allah memerintahkan kita, meminta kita mengasihi Dia, Dia pertama-tama menunjukkan bagaimana Dia mengasihi kita. Baru sesudah itu Dia mengatakan kasihilah aku. Elasar kasihilah aku. Saudara bisa menyebut nama saudara-saudara. Dalam perjanjian lama kita membaca saudara-saudara, Allah memberikan hukum Taurat kepada Israel supaya melalui ketaatan itu mereka mengenal Allah. Dan supaya dengan taat mereka hidup sebagai umat milik Allah sendiri. Tetapi sampai perjanjian lama ditutup saudara-saudara, Israel tidak pernah dapat menaati Allah. Itu sebabnya sesudah mereka kembali dari pembuangan di Babel, para pemimpin agama Yahudi dan ahli-ahli Taurat, sesudah zaman Yosua, Raja Yosua, di mana ketika Yosua memberikan perintah untuk membersihkan bait Allah dan kemudian mereka menemukan kitab Taurat. Sesudah itu kemudian Yosua membuat, saya bicara tentang sesudah pembuangan. Karena mereka trauma dengan pembuangan yang mereka alami, yang mereka pahami sebagai hukuman Allah. Maka kemudian para pemimpin agama Yahudi mulai memeriksa, mereka memeriksa kembali kitab-kitab suci yang dikatakan di dalam pembacaan kita tadi ayat 40, seluruh hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Apa yang mereka baca, apa yang mereka periksa, mereka baca, mereka periksa, kemudian untuk membuat daftar larangan. Mereka membuat daftar larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh orang-orang Israel. Kalau kamu mau menjadi umat Allah, kalau kamu mau dekat dengan Allah, mau hidup dekat dengan Allah,
jauh dan tidak dihukum oleh Allah, maka kamu harus melakukan daftar ini. Dan mereka menemukan ada 613 item hukum dan aturan. Jadi mereka baca, katakanlah mereka baca kitab dan kemudian mereka hanya menulis item-item yang berisi jangan. Dan mereka temukan ada 613 item larangan. Dan itu yang mereka lakukan, mereka terapkan, ini yang mesti kita lakukan. Nah karena itu kita mengerti kenapa seorang ahli Taurat, saudara bisa baca di dalam ayat 22, itu rangkaian pertanyaan yang orang-orang yang menjebak Yesus. Pertama orang Farisi dan orang Herodes, partainya orang Herodes. Sesudah mereka bertanya dan Yesus jawab, kemudian muncul orang Saduki bertanya. Sesudah orang Saduki bertanya kepada Yesus, Yesus jawab, semuanya dijawab. Yang terakhir ini ahli Taurat. Karena ada 613 item yang berisi tuntutan, berisi perintah. Kemudian dia bertanyalah, dari 613 itu mana yang penting sekali? Mana dari 613 itu mana pokok perintah yang sangat-sangat penting daripada yang lain? Kemudian Yesus jawab. Yesus menjawab dengan mengutip dua bagian perjanjian lama, Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan Yesus mengutip Imamat pasal 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi orang-orang Yahudi yang sedang berdiri di hadapan Yesus adalah orang-orang yang berusaha memenuhi 613 tuntutan dan perintah itu, tetapi mereka melupakan intisari dari perintah dan tuntutan yang Allah berikan. Mereka lakukan 613 tanpa kasih. Mereka lakukan semua tuntutan-tuntutan itu, tetapi mereka lakukan tanpa kasih sama sekali. Itu sebabnya kepada jemaat di Korintus Paulus berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara-saudara, Paulus mengulang 3 kali, jika aku tidak mempunyai kasih, jika aku tidak mempunyai kasih, jika aku tidak mempunyai kasih. Dan kemudian Paulus tutup dalam ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan Paulus katakan, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kasih lebih besar, lebih penting, lebih utama dari pengharapan. Kasih lebih besar, lebih penting, lebih utama daripada iman. Kemudian kita bertanya, kalau perintah-perintah Allah itu tidak berubah, masih ada di sana, dan kita mesti menaatinya, pertanyaannya untuk apa Yesus datang? Kalau perintah-perintah itu masih diberikan kepada kita, pertanyaannya ialah kalau begitu untuk apa Yesus datang? Yesus datang untuk membawa kita mendekati Allah dengan cara yang berbeda. Yesus datang supaya kita dapat datang kepada Allah dengan cara yang berbeda. Kita dapat datang kepadanya bukan karena kita ikuti dan taat pada 613 item itu, tetapi kita dapat datang kepada Allah mengikut Dia dari belakang. Kenapa? Karena Dia telah menggenapi semuanya. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, itu tidak pernah berarti bahwa tidak ada lagi aturan. Kita tidak membutuhkan lagi ketaatan. Tetap
malahan ketaatannya menjadi sangat besar. Karena ketaatan kita ialah kepada Dia yang kita ikuti. Karena untuk datang kepada Allah kita mesti menjadi seperti putranya itu. Itu sebabnya kita sering mendengar tujuan kekristenan bukan supaya kita menjadi seluruh dunia ini menjadi orang Kristen, bukan. Tujuan kekristenan ialah supaya kita menjadi serupa dengan putranya Yesus Kristus. Tujuan kita menjadi Kristen ialah supaya kita menjadi serupa dengan putranya. Yesus katakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Allah tahu. Allah tahu bahwa tidak ada seorang pun manusia yang dapat menaati 613 itu. Dia menaati 612, dia gagal pada satu item, maka semuanya runtuh. Tetapi Allah dalam kasih-Nya mengorbankan putranya. Supaya putranya itu menggenapi dengan sempurna seluruh tuntutannya. Seluruh tuntutan kekudusan itu. Supaya dengan menggenapinya kita dapat menerima kekudusan dan pembenaran melalui Dia. Kita dapat datang kepada Allah bukan lagi karena kita menaati kita 613 itu. Tetapi kita mendatang kepada Allah sekali lagi karena kita ikut di belakang putranya. Kita mengikut Yesus. Mari kita perhatikan saudara-saudara perintah Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Pertama-tama saudara-saudara, saya tidak akan terlalu berbicara ini dan membaginya dalam item segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi. Karena ini kemanusiaan kita terdiri dari 3 hal ini. Kemanusiaan kita terdiri dari hati, jiwa, dan akal budi. Kurang dari satu ini kita tidak normal. Karena itu di dalam ayatnya yang ketiga hal ini, di dalam ayatnya yang ke-39, saudara perhatikan, itu sama dengan kata diri. Jiwa, hati, jiwa, dan akal budi, itulah diri kita. Itulah saya dan saudara-saudara. Tapi sedikit kita akan membahas ketika Yesus katakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Saudara-saudara, kebenaran yang pertama ialah bahwa kita memiliki Allah yang mau menerima kasih kita. Kita bukan, Allah tidak mau memperlakukan kita sebagai budak. Budak bekerja, melayani saja. Soal yang penting dia menaati. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita melayani, menaati oleh karena kita mengasihi Dia. Allah mau saya dan saudara-saudara mengasihi Dia dengan segenap hati. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Hati adalah diri kita. Kita selalu gambarkan hati itu dengan love. Tadi saya tanya Adel, Adel tahu enggak dari mana itu simbol love dalam yang kita pakai untuk menggambarkan hati? Apakah karena hati kita berbentuk love? Tidak. Dia baru-baru kirim tapi saya tidak terlalu baca. Ternyata itu simbol yang ditemukan oleh salah seorang suster pada abad berapa dan saya tidak lagi melihat. Itu simbol kuncup. Saya tidak tahu kalau ada pemahaman yang lain tentang itu. Tetapi intinya dia bukan simbol karena hatinya kita berbentuk, bukan. Kalau Alkitab menggunakan kata hati itu menunjuk kepada diri kita. Jadi kalau Allah minta supaya kita mengasihi di segenap jiwa dengan segenap hati, itu berarti bahwa Allah tidak mau yang lain. Jangan yang lain. Jangan hatimu terpaut dengan yang lain.
Allah mau hati kita yang sepenuhnya, sepenuh hati. Tidak setengah-setengah, tidak menyimpang, hati yang tulus. Kalau istri kita menuntut kita mencintai mereka dengan sepenuh hati, itu menunjuk bahwa hanya dia yang ada di dalam diri kita. Kalau saudara bertanya, kita bertanya, salahkah istri kita menuntut hati kita hanya padanya? Kalau istri kita menuntut seperti itu, bagaimana dengan Allah? Dia pasti lebih daripada itu menuntut saya dan saudara-saudara. Menuntut hati kita. Jangan ada padamu. Yesus katakan, seorang tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Allah tidak mau dalam hidup ini ada yang lain selain Dia. Alkitab katakan Allah adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau kita mengasihi Dia, tetapi pada tempat yang lain kita mengasihi yang lain. Sama seorang laki-laki, seorang suami yang mengasihi istrinya, tetapi pada tempat yang lain dia menyimpan orang lain di dalam dirinya, di dalam hatinya. Allah mau hati saudara-saudara dan saya. Allah tidak membutuhkan uang-uang saudara-saudara. Allah tidak membutuhkan hati saudara, membutuhkan waktu saudara-saudara. Allah tidak membutuhkan tenaga saudara-saudara. Dan kalau saya memberi uang, tenaga dan waktu saya, itu adalah hati saya buat Dia. Itu adalah cara saya memberikan diri saya kepada Dia. Alkitab memberikan kepada kita banyak contoh orang-orang yang mengikut Allah sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Tidak setengah-setengah, tidak menyimpang. Kita bisa membaca Kaleb, tokoh Kaleb dalam Yosua pasal 14 itu 3 kali dikatakan mengikut Allah dengan sepenuh hati. Sampai tuanya Kaleb menunjukkan dia mengikuti Allah sepenuh hati. Dia tidak pernah menyimpang. Tidak pernah ada yang lain di dalam hatinya selain Allahnya. Kemudian kita membaca tentang Daud, tentang Raja Asa, tentang Yosua. Saya mengutip 2 ayat Alkitab dari kitab Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 14, di sana dikatakan, sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak jauhkannya, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. 2 Raja-Raja 23 ayat 25, sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala hukum Taurat, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi seperti dia. Kalau Allah menuntut, meminta hati kita, maka itu berarti bahwa Allah mau tidak ada yang lain yang kepadanya kita beribadah, kita menyembah, tidak ada yang kepadanya kita taat selain Dia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Jiwa. Diterjemahkan terjemahan dari kata soul. Orang bilang roh. Saya mengasihi Allah lebih dari nyawaku. Kalau mengasihi Allah dengan segenap jiwa, itu juga berarti kasih yang bersedia berkorban. Jangankan nyawa. Jangankan benda-benda yang lain, nyawa. Karena itu tidak kita mendengar banyak orang-orang Kristen yang memberi dirinya, mengorbankan dirinya, bersedia memikul, menanggung kematian, penderitaan dan kematian karena nama Yesus. Saya baru membaca seorang pendeta di salah satu negara Afrika yang dibunuh bersama dengan 2 anak laki-lakinya. Anak remajanya perempuan diculik. Kalau tidak salah Somalia, Nigeria, di negara seperti itu.
Dan istrinya kemudian shock karena suami dan kedua anaknya mati di depan matanya dan diculik. Kasih yang bersedia berkorban. Kalau saya mengasihi Allah, kalau kita mengasihi Allah, itu berarti bahwa kita bersedia untuk berkorban apa saja. Segenap jiwa. Ada satu bagian Alkitab, 2 Samuel pasal 24 ayat 24. Di sana diceritakan orang-orang Israel yang datang memberi korban persembahan. Sama seperti kita dengar ada pejabat yang memberi persembahan, hendak berkorban, tetapi dia kumpul dari semua kepala-kepala dinas. Kemudian persembahannya orang itu, pemberiannya orang itu yang dijadikan dia sebut persembahan. Dalam konteks seperti itu Daud bilang begini, saya tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Daud bisa saja seperti itu. Saya mau bawa korban persembahan kepada Allah. Kalian siapkan sini, kalian punya kambing domba dan seterusnya. Daud bisa bilang begitu, tetapi Daud katakan tidak. Saya tidak seperti itu. Saya tidak akan datang membawa korban persembahan kepada Allah dan saya tidak rugi. Saya tidak akan membawa korban persembahan kepada Allah kalau itu bukan dari diriku. Saudara-saudara, berkorban berarti ada dari sesuatu pada diri saya yang berkurang. Kalau tidak seperti itu berarti bukan berkorban. Sama dengan gagasan berbagi, saudara-saudara. Berbagi itu selalu apa yang saya punya saya bagi dua, itu berbagi. Saya punya satu piring makanan, saya bagi setengah. Itu berbagi, saudara-saudara, yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi kalau saya punya uang dan kemudian ini tidak dipakai, itu bukan berbagi namanya. Martin Luther pernah katakan, sebuah agama yang tidak mengorbankan, memberikan apapun, tidak mengorbankan apapun, tidak layak disebut agama. Jadi saudara-saudara, Yesus mengajarkan kepada kita kasih yang bersedia berkorban. Yang ketiga, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Ini menunjuk kepada intelektual kita. Orang-orang yang berpikiran luar biasa, saudara-saudara, tidak jarang, tidak sedikit yang tiba pada kesimpulan Allah tidak ada. Beberapa tahun yang lalu seorang pendeta yang buku-bukunya, dokter, yang buku-bukunya dijadikan referensi di sekolah-sekolah teologi, kemudian menggegerkan sesudah dia menyatakan diri bukan Kristen lagi dan memilih menjadi ateis. Tetapi belakangan, saudara-saudara, sebelum saya berteman di Facebook, sebelum hilang di Facebook, saya membaca postingan dia masuk gereja. Dan dia menanggapi secara positif khotbah-khotbah yang dia dengar. Saudara tahu orang itu pasti. Kenapa? Karena luar biasa. Orang itu sangat pintar. Orang-orang yang berpikiran hebat, saudara-saudara, sekali lagi, yang pengetahuannya luar biasa, kemudian tiba pada kesimpulan Allah tidak ada. Tetapi Yesus katakan, kasih kita kepada Allah mesti melampaui semua pengetahuan kita, semua kemampuan berpikir kita. Semuanya tentang kita mesti tunduk kepada Dia. Hati kita, jiwa kita, akal budi kita. Dan kemudian Yesus menyebut hukum yang sama dengan itu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yesus mengajarkan kepada saudara-saudara bahwa kita tidak hanya diminta untuk mengasihi Dia. Tetapi Yesus katakan yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia. Seperti apa Tuhan? Seperti dirimu. Seperti kau mau diperlakukan seperti apa, maka perlakukanlah orang seperti itu.
Kita membaca dalam Keluaran pasal 20 di sana dengan jelas dikatakan, kalau kau mengasihi sesamamu maka jangan membunuh. Hormatilah nyawanya. Kalau kau mengasihi sesamamu jangan berzina. Hormatilah dia. Hormatilah perempuan itu, hormatilah laki-laki itu. Kalau kau mengasihi Allah jangan mencuri. Hormatilah hak orang lain, hormatilah milik orang lain. Kalau kau mengasihi sesamamu, jangan mengucapkan saksi dusta tentang dia. Hormatilah dia. Kalau kau mengasihi sesamamu, jangan menginginkan apa yang ada padanya. Kemudian kita bilang tidak apa-apa. Kita tidak apa-apa, ambil orang-orang punya, tidak ada yang tahu. Tidak apa-apa kalau kita ambil sedikit batas-batas tanah. Kita ambil sedikit bagian orang tidak tahu, cuma sedikit ji. Atau kemudian kita meminjam dan tidak mengembalikan, tidak, itu tidak apa-apa. Banyak postingan saya baca, saudara-saudara, orang datang meminjam dengan menangis, giliran diminta untuk mengembalikan, orangnya yang mesti menangis. Dan kita anggap itu tidak apa-apa. Saudara-saudara, Alkitab bilang itu apa-apa. Karena sama seperti kau mau dirimu diperlakukan, bikin orang seperti itu. Ukuran kita memperlakukan orang ialah diri sendiri. Kita sering bilang, kau mau kau dikasih begitu? Sama seperti itu. Kalau kita tidak mau diperlakukan orang seburuk-buruk dan perlakukanlah orang seperti Anda mau diri saudara-saudara diperlakukan. Sekali lagi, tidak soal seberapa sering saudara-saudara mendengar teks ini. Saudara tidak perlu mendengar lagi, tetapi saudara mesti melakukannya. Karena ini yang paling penting buat Allah. Ini yang paling penting dari Allah, ini yang paling penting bagi Allah dari saya dan saudara-saudara. Kalau saudara-saudara dan saya tidak memiliki kasih kepada Allah seperti itu, yang mengutamakan dia, yang menaruh dia di atas segala-galanya, dari apapun, dari siapapun, maka kita tidak lebih daripada sekumpulan orang-orang munafik. Seluruh dunia ini bisa Kristen, saudara-saudara. Tetapi hati mereka yang akan menentukan di hadapan Allah siapa mereka sesungguhnya. Itu sebabnya sering saya katakan berulang-ulang. Tujuan kita menjadi Kristen bukan supaya semua dunia ini menjadi Kristen. Tapi tujuannya ialah supaya saudara-saudara menjadi serupa. Tidak soal. Tidak ada urusannya dengan saya dan saudara-saudara. Apakah seluruh dunia ini akan menjadi Kristen atau tidak. Itu bukan urusan saya dan saudara-saudara. Dan itu tidak ada urusannya. Urusan saya, kalau saya tutup mata. Urusan saya ialah apa yang Tuhan bilang tentang saya. Sekali lagi, urusan saya. Dan itu yang saya perjuangkan dalam hidup ini. Dan mestinya juga kita semuanya perjuangkan dalam hidup ini. Apa yang Tuhan bilang tentang saya. Kalau saya bicara tentang dia, ya Allahku Allah yang penuh kasih. Itu kalau saya berbicara tentang dia. Tetapi bagi Allah itu tidak penting. Yang penting yang bagi Allah penting dari saya, Elazar, apakah engkau mengasihi saya? Ketika Yesus berkata kepada Petrus dalam kitab Yohanes pasal 21, Petrus, apakah engkau mengasihi saya seperti mereka ini? Yesus tidak bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi saya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kehendak? Apakah kau mengasihi saya lebih daripada mereka ini? Kalau saudara-saudara orang melihat seorang yang mengasihi Allah dan sesamanya, bertanyalah, apakah saya mengasihi Allah dan sesama saya lebih dari orang ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam versi Injil Lukas ini dikatakan ini menentukan kita pergi di mana sesudah itu. Atau kita tidak akan memperoleh apapun.
Supaya perjalanan iman kita tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara-saudara. Periksalah hatimu. Mari periksa setiap hati kita. Apakah di sana ada Allah? Dan harusnya Allah. Sebab kalau bukan Dia, maka jelaslah kita tidak pernah mengasihi siapapun. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Sidang jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur dan syukur bulanan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dari NKB 181 ayat 1 sampai 5. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Buatlah suaraku hanya mengagungkanmu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injilmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku Jemaat dijemput berdiri. agar jadi milikmu. Saudara-saudara, mari kita bawa korban syukur kita ini di hadapan Allah. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, sumber segala berkat hidup, kepadamu lah segala pujian, syukur dan hormat kami naikkan.
Kami datang berterima kasih dan mengucap syukur untuk setiap yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Untuk setiap persediaan di atas meja-meja kami. Untuk setiap kekuatan dan kesehatan yang menyertai setiap kegiatan dan tindakan-tindakan kami. Kami memuji Engkau, karena kami tahu Engkau sumber dari semua yang kami terima. Dan hari ini sebagai anak-anak-Mu kami datang dengan tangan yang kosong Bapa. Kami datang membawa hati yang penuh dengan sukacita dan syukur yang kami nyatakan melalui korban-korban persembahan ini. Karena itu dengan penuh kerendahan kami mohon terimalah dan biarlah ini berbau harum di hadapan-Mu. Baik persembahan-persembahan yang kami kumpulkan dalam kantung-kantung kolekta, melalui amplop-amplop syukur bulanan, melalui persembahan-persembahan khusus persepuluhan, kami bawa di hadapan-Mu ya Allah dan mohon, berkatilah persembahan anak-anak-Mu ini dan jadikanlah hidup, supaya melaluinya pelayanan atas nama-Mu terus dikerjakan. Sambil dengan penuh kerendahan kami pun memohon supaya Engkau memberkati setiap kerja dan jerih payah kami. Tempat-tempat di mana kami memperoleh sumber-sumber ini Bapa. Supaya segala kecukupan, segala kelimpahan, bahkan dalam segala kekurangan sekalipun, kami tetap mengucap syukur karena kami tahu Engkau mengadakannya, menyediakannya bagi kami. Kami datang berdoa dengan penuh syukur di hadapan-Mu Bapa, di dalam nama Yesus yang telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan kami. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan lentika. Apakah itu?
Tuhan menyertai saudara-saudara. Maaf, saya mengundang saudara-saudara berdiri. Mari bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Mari mengikrarkan pengakuan iman kita dengan bersama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari Dana Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pada dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita menaikkan syukur dan syafaat. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, ini kami anak-anak-Mu. Kami datang mengucap syukur untuk apa yang Kau perkenankan kami alami bersama-sama sebagai saudara bersaudara. Sebagai keluarga besar jemaat-Mu ini. Oleh karena Engkau telah melayani kami, menjamu rohani kami dengan firman-Mu. Engkau menyediakan bagi kami kesempatan untuk menikmati saat bersama-sama denganmu. Karena itu biarlah semua yang kami lakukan, setiap puji-pujian penyembahan kami, semuanya ini berbau harum di hadapan-Mu. Dari tengah hidup bersama kami ya Allah, kami kembali datang memohon. Supaya sesudah kami menikmati persekutuan bersama dengan saudara-saudara yang seiman dan dengan Engkau sendiri. Biarlah kami kembali menikmati pimpinan-Mu saat kami hendak melanjutkan setiap hidup yang Engkau percayakan kepada kami. Kembali ke tengah keluarga dan rumah tangga kami. Bahkan esok kembali ke tengah-tengah tanggung jawab pengabdian kerja kami masing-masing. Sesudah Engkau menganugerahkan kepada kami masa-masa libur, beberapa saudara-saudara kami telah menggunakan dalam perjalanan-perjalanan yang mereka telah tempuh. Dan dengan sukacita kami boleh berkumpul bersama-sama. Biarlah melalui cara ini Engkau sedang mempersiapkan kami untuk kembali melanjutkan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena itu Bapa di dalam surga, berkatilah semua anak-anak-Mu dalam tanggung jawab mereka. Sebagai aparatur sipil negara, TNI dan Polri. Anak-anak-Mu yang bekerja di berbagai bidang lapangan pekerjaan. Di perusahaan-perusahaan. Mereka menjalankan usaha-usaha rumah tangga, berwira swasta. Biarlah Tuhan tempat-tempat itu menjadi tempat di mana mereka menyatakan kasih mereka kepada-Mu. Dan ketika Engkau memperhadapkan kepada mereka dengan orang-orang lain, biarlah mereka menunjukkan pula kasih mereka kepada semua orang di sekitar mereka. Teman-teman sekerja mereka, teman-teman bergaul mereka, rekan-rekan mereka. Mereka yang menggunakan jasa-jasa mereka. Biarlah mereka bertemu dengan pribadi-pribadi yang melalui cara kerja mereka, nama-Mu diberitakan. Supaya melalui apa yang kami kerjakan, cara kami memperlakukan orang-orang di sekitar kami, membuat setiap orang menyaksikan Engkau sendiri ya Kristus hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kesempatan ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan sekarang kami mohon Bapa, beri kami Roh Kudus-Mu. Roh yang mampu menghancurkan setiap hati yang keras kami. Ampuni kami yang selalu seringkali beranggapan bahwa beriman kepadamu itu tentang diri kami sendiri. Tentang bagaimana Engkau akan melayani seluruh kebutuhan-kebutuhan kami. Tentang bagaimana Engkau melayani setiap keinginan-keinginan kami. Dan melupakan
bahwa Engkau menghendaki kami menunjukkan kasih kami kepadamu. Karena itu tolonglah kami Bapa, supaya di minggu yang baru yang akan kami jalani dengan komitmen untuk terus menunjukkan kasih kami kepadamu dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang penting di atas Engkau, entah siapapun, entah apapun. Bapa, di dalam surga kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk setiap apa yang Tuhan tunjukkan kepada kami dari tengah hidup bersama kami. Secara khusus Engkau menyatakan berkat-Mu dalam kehidupan saudara-saudara kami, melalui berbagai bentuk keberhasilan, melalui 1 tahun usia yang Kau anugerahkan secara khusus. Kami datang mengucap syukur bersama kekasih-kekasih kami yang Kau tambahkan 1 tahun usia antara tanggal 4 Juli sampai dengan tanggal 10 ini. Bersama dengan semua anak-anak-Mu, saudara-saudara kekasih kami, pasangan suami istri, yang Kau tambahkan 1 tahun usia dalam perjalanan bersama mereka antara tanggal 4 sampai dengan 10 ini. Secara khusus kami datang mengucap syukur bersama anak-anak-Mu yang pada hari ini Engkau tambahkan 1 tahun usia. Saudara kekasih Erhans Pongmanguki, saudara kekasih Jimmy Saputra Paginta, saudara kekasih Gerson Makbuat, kekasih kami Sivera Sulastri, kekasih kami Devi Agnes, kekasih kami Kon Mangiri. Kami mengucap syukur Bapa untuk apa yang Kau karuniakan kepada mereka. Tahun usia yang baru dan kami percaya anugerah-Mu pun tersedia bagi mereka. Kekuatan untuk mereka pakai melayani Engkau dalam tahun-tahun hidup yang Kau percayakan kepada mereka. Kami juga datang mengucap syukur di hadapan-Mu atas segala bentuk keberhasilan, baik dalam bentuk kenaikan pangkat, menyelesaikan pendidikan, anak-anak kami yang secara khusus dapat mempersiapkan diri memasuki tingkat-tingkat selanjutnya dalam pendidikan mereka. Bapa, di dalam surga kami kembali menaruh mereka ke dalam tangan-Mu. Berkatilah sedemikian setiap orang di antara kami, supaya dari hidup yang Kau berkati kami terus menjadi berkat di manapun Tuhan tempatkan kami. Bahkan anak-anak kami, dimanapun Engkau bawa mereka untuk belajar. Kami juga datang berdoa ya Allah dari tengah-tengah pergumulan yang dialami kekasih-kekasih kami. Mereka yang terbaring remah di rumah-rumah kediaman masing-masing, bahkan di rumah-rumah sakit. Orang-orang tua kami dalam usia lanjut mereka. Kekasih-kekasih kami dalam duka cita. Kami datang berdoa di hadapan-Mu kekasih-kekasih kami Bapak Thomas Tandi Payung dan Ibu. Kekasih kami Ibu Neal Celomban, Ibu Maria Paluruan, Bapak Ibu Sarira Rere, Bapak Erik Bansin, Ibu Maria Londong Salu, Saudara Yan Kodrat dari keluarga Markus Rory, anak kekasih Ben Raditya Bonde dari keluarga Penatua Ferdinand Bonde, Ibu Norce Bonde dari keluarga Pendeta Evan Bonde. Kami berdoa menyerahkan kekasih-kekasih kami Bapa dan memohon Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan kelemahan tubuh dan sakit mereka. Kami juga datang dari tengah-tengah pemulihan yang sedang ditempuh oleh kekasih kami Bapak Penatua Edward Ratu, Bapak Penatua Rizal Lakasa. Bapak, di dalam surga kiranya Engkau berkenan memulihkan mereka dengan sempurna, supaya mereka boleh kembali melanjutkan tanggung jawab mereka entah di tengah keluarga dan juga jemaat-Mu. Kami juga datang dari tengah-tengah duka cita yang dialami oleh kekasih kami, keluarga Ratno Bella dan segenap keluarga besar Penatua Yan Bella. Kau memanggil dari tengah kehidupan rumah tangga saudara kekasih kami, anak cucu mereka di Wosuponda. Karena itu kami mohon hiburkan keluarga, dan biarlah di dalam penyertaan-Mu mereka dapat mengalami sukacita, mengalami penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Kami juga datang mengucap syukur oleh dari tengah hidup bersama kami, Engkau menganugerahkan buah hati dari tengah kehidupan keluarga Dr. Reski Magnadi.
Kami berdoa menyerahkan ibu dan bayi kekasih, kiranya Engkau memulihkan mereka. Biarlah lengkap sukacita dan kegembiraan mereka untuk terus melayani Engkau di tengah-tengah tanggung jawab mereka sebagai tenaga medis. Berkati juga semua anak-anak-Mu dalam tanggung jawab masing-masing mereka. Bapa di dalam surga, dari tengah hidup bersama kami juga datang berdoa menyerahkan pelayanan jemaat-Mu. Kami berdoa untuk mereka, keluarga-keluarga yang sedang mempersiapkan diri untuk menerima pelayanan jemaat-Mu. Juga majelis jemaat-Mu, pendeta, penatua, diaken, pengurus pelayanan kategorial, bersama dengan seluruh jemaat-Mu di 5 rayon pelayanan. Kiranya kekuatan, karunia yang kami perlukan daripada-Mu saja kiranya Bapa. Supaya dalam segala yang kami lakukan, nama-Mu dipermuliakan, bukan kami. Kami juga berdoa menyerahkan semua saudara-saudara yang mengambil bagian dalam pelayanan jemaat-Mu. Sebagai tata usaha koster, tim musik, tim multimedia, Posyankes jemaat-Mu, BP3J, panitia-panitia yang bekerja dalam lingkup jemaat-Mu. Ya Allah, kami mohon Engkau memberkati semua yang kami kerjakan. Dan biarlah semuanya ini menjadi ungkapan tanda kasih yang dapat kami tunjukkan kepada-Mu dan kepada sesama kami. Anak-anak pemuda kami, Bapa, dalam setiap kegiatan-kegiatan mereka, seharusnya mereka yang terlibat dalam Concordia dan juga tarian Lentika, berkati anak-anak pemuda jemaat-Mu, mereka yang telah menyelesaikan pendidikan, bahkan mereka yang sedang mencari lapangan-lapangan pekerjaan, mereka yang bergumul dengan pasangan-pasangan hidup mereka. Jaga anak-anak muda kami, Bapa, supaya tempat-tempat di mana mereka berada, mereka bersaksi tentang Engkau. Ya Allah kami di dalam surga, kami menaruh seluruh kehidupan kami di minggu yang baru ini kepada-Mu. Kami menaruh rencana-rencana kami, dan biarlah semuanya terjadi dalam kehendak-Mu dan rancangan-Mu atas hidup kami. Bapa di dalam surga, ini doa kami kepada-Mu, yang kami alaskan di dalam nama Yesus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Sidang jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, Warta Jemaat Minggu 10 Juli 2022 ada beberapa penekanan. Yang pertama, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun maupun selamat ulang tahun pernikahan kepada pasangan suami istri yang merayakan dari tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 2022. Kiranya Tuhan Yesus menyertai perjalanan kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari. Berikutnya ibadah rumah tangga. Yang pertama hari Kamis 14 Juli 2022 pukul 17.00 pada keluarga Diaken Riki Januar Sidupa dengan alamat Jalan Saranani, Lorong Mawar atau di belakang Salon Yopi Saranani nomor 121A. Ini Rayon 1, pelayan Pendeta Martinus Pong Turunan STH. Berikutnya ibadah rumah tangga pada Rayon 4 ada 3 kali ibadah. Yang pertama hari Selasa 12 Juli 2022 pukul 17.00 pada keluarga Husni Majid dengan alamat Jalan DI Panjaitan depan BTN Beringin, pelayan Pendeta Martinus Pong Turunan STH. Di hari yang sama, hari Selasa, ini pukul 7 malam pada keluarga Suripati Lumampa dengan alamat Budi Utomo Kadia atau di depan Indomaret THR, pelayan Pendeta Elasar N. Bonde. Berikutnya pada hari Jumat 15 Juli 2022 keluarga Dr. Andus Sanda Tudang dengan alamat BTN Maleo 2 Ranome Eto, ini Rayon 4 juga Pendeta Elasar N. Bonde STH. Berikutnya ada beberapa penyampaian. Yang pertama disampaikan kepada komisi-komisi dan kategorial untuk melaksanakan evaluasi atas realisasi pelaksanaan program kerja semester pertama
periode Januari sampai dengan Juni 2022, mulai hari Senin 11 Juli sampai hari Sabtu 16 Juli 2022. Rapat kerja 2 semester pertama Majelis Jemaat Oret Labora akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Juli 2022. Berikutnya, minggu depan ada pertukaran pelayan. Pertukaran pelayan seklasis Kendarik Konawe Utara yang akan melayani di jemaat kita di Jemaat Oret Labora jam 7.30, Bapak Pendeta Nathan Togau MTH, dan pukul 10 Bapak Pendeta Rudin Nurdin Sitola STH. Sedangkan Bapak Pendeta Elazar Bonde akan melayani di Jemaat Oikumene Kendari dan Bapak Pendeta Martinus Pongturunan akan melayani di Jemaat Getsemani Kendari. Berita duka cita. Pada hari Sabtu 4 Juli 2022 telah kembali ke rumah Bapa di sorga, cucu dari Bapak Penatua Yan Bela di Wasponda, dan telah dikebumikan pada hari Rabu 6 Juli 2022 di Wasponda. Majelis dan Jemaat Oret Labora Kendari mengucapkan turut berduka cita, kiranya kasih dan penghiburannya menyertai keluarga. Berikutnya berita sukacita, telah lahir seorang putri pertama dari keluarga Dr. Rizky Maknadi pada hari Minggu 3 Juli 2022 di Rumah Sakit Tiara melalui operasi sesar, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Info katekisasi disampaikan kepada calon katekisan yang telah mengambil formulir pendaftaran untuk segera mengembalikan pada tata usaha pada hari Minggu 24 Juli 2022 setelah ibadah jam kedua, dan akan dilaksanakan pertemuan bersama dengan pendeta jemaat, orang tua dan calon katekisan. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Berikutnya ucapan terima kasih dari keluarga besar Bapak Pendeta Martin Effendi Patulak bersama dengan Ibu Diaken Agus Patulak dan keluarga besar Bapak Saul T. Pasimbong dan Ibu Penatua Alfrida Pasimbong. Ucapan terima kasih mereka kepada Bapak Pendeta Elazar Bonde STH, kepada PKPKB, PKPRKI, dan rombongan Jemaat Orel atas kunjungan di Tanah Toraja untuk menghadiri pemakaman Atu Rambo Solo serta turut membagi duka cita atas meninggalnya orang tua dari Penatua Alfrida Pasimbong di Toraja. Atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua. Yang terakhir, yang hadir pada ibadah jam kedua kali ini, laki-laki 77 orang, perempuan 84 orang, berjumlah 151 orang. Demikian warta jemaat, atas perhatian Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat saya jemput berdiri, mari kita mengakhiri rangkaian ibadah pagi ini. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 422, Yesus berpesan dalam malam gelap, dan kalimat selanjutnya. Masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk firman Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah bersama berkat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat Tuhan, untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadat saat ini, marilah kita memuji Tuhan dari NKB 201 ayat 1 dan 2 di jalan hidupku. Ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan